Halo semua mahasiswa. Eh, Pada hari ini ya kita akan mempelajari tentang ketentuan umum perpajakan. Pengertian umum dan hak kewajiban terkait dengan NPWP dan PKP, di mana undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri ya mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Pengertian umum dan hak kewajiban terkait dengan NPWP dan PKP, di mana undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang ketiga adalah menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi. Yang keempat, meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan. Yang keenam, meningkatkan penerapan prinsip self-assessment sebagai akuntabel dan konsisten. Dan yang ketujuh adalah mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif, di mana peraturan perundang-undangan mencakup seluruh peraturan yang mulai dari undang-undangnya termasuk peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang yang bersangkutan, antara lain mencakup peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan menteri, surat edaran dirjen, termasuk juga surat dirjen kepada subjek tertentu. Adapun dasar dalam melaksanakan penyelesaian kewajiban pajak didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau KUP yang meliputi undang-undang yang bersangkutan, kemudian peraturan-peraturan untuk melaksanakannya. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian dari pengaturan tersebut, ya, wajib pajak adalah pihak yang dapat sebagai orang pribadi ataupun badan atau badan hukum yang berkewajiban sesuai pengaturan undang-undang untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan, mulai dari menghitung, memotong, atau memungut pajak yang diatur dalam undang-undang, kemudian pembayaran sampai ke pelaporan dan pertanggungjawaban atas kewajiban pajak tersebut. Sebab pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan suatu kewajiban. Nomor pokok wajib pajak yang pertama adalah pengertian nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, pengertian NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu,
Pada setiap wajib pajak hanya diberikan satu. Yang B adalah fungsi NPWP. Yang pertama adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua adalah menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. Yang ketiga adalah untuk memudahkan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Faktur pajak, surat pemberitahuan, baik yang bulanan atau masa maupun yang tahunan, harus mencantumkan NPWP. Pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP, wajib pajak badan, dan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dan pengukuhan PKP paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, yaitu saat yang terjadi lebih dahulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan. Wajib pajak tersebut wajib melapor usahanya untuk dilakukan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak bagi yang memenuhi ketentuan PKP. Hal tersebut seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya, wajib pajak melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak dan kepadanya diberikan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Adapun fungsi dan manfaat pengukuhan PKP antara lain yang pertama adalah mengetahui identitas PKP yang sebenarnya. Yang kedua adalah melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. Yang ketiga adalah untuk memudahkan pengawasan administrasi perpajakan. Yang keempat, untuk dapat menjadi rekanan pemerintah dalam mendaftarkan atau memperoleh tender proyek pemerintah. Yang kelima adalah untuk memperoleh pembayaran dari kantor pengelola keuangan negara atau KPKN dan sebagainya. Yang keenam adalah pada dasarnya dengan telah dikukuhkan maka wajib pajak dapat melakukan kegiatan usaha dengan perusahaan yang merupakan PKP dan juga pengusaha PKP yang diunjuk sebagai pemungut PPN. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP dilakukan dalam hal yang pertama adalah pengusaha kena pajak yang pindah alamat. Yang kedua adalah wajib pajak yang telah dibubarkan secara resmi. Yang ketiga adalah pengusaha kena pajak lainnya yang tidak memenuhi syarat sebagai PKP. Dengan pencabutan pengukuhan sebagai PKP tidak berarti menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Tata cara pembayaran pajak, sistem self-assessment menerapkan agar wajib pajak memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Tata cara pembayaran ditentukan dalam Undang-Undang KUP Pasal 10 Ayat 1 Junto 1A dan penjelasannya. Sedangkan pelaporannya, wajib pajak memiliki kewajiban melaporkan ke kantor pelayanan pajak. Tata cara pembayaran pajak yang jenis laporan pajak dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban pajak yang bersifat rutin, yaitu setiap bulan harus dilakukan pembayaran, maka pelaporannya juga dilakukan bulanan, di mana surat pemberitahuan masa atau SPT masa. Yang kedua adalah kewajiban pajak tahunan, yaitu pajak yang harus dibayar dan dilaporkan untuk masa 1 tahun, dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan laporan
surat pemberitahuan tahunan, laporan tahunan. Ya, secara garis besar SPT tahunan ini dapat berupa SPT tahunan untuk badan yaitu SPT 1771 SPT tahunan, untuk orang pribadi SPT 1770. Yang ketiga adalah kewajiban pajak tidak rutin atau eksidentil, yaitu adanya kewajiban yang tidak berulang. Misalnya ada tagihan pajak berupa surat ketetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan pajak, tagihan pajak yang menagih bunga keterlambatan, pembayaran tersebut juga dilapor ke KPP. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Terima kasih.